Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimakumullah, pelajaran kita kali ini adalah bab 1, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Anak-anakku rahimakumullah, coba kita perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar kompas. Kalau kita bepergian ke pegunungan atau ke hutan, maka salah satu yang kita bawa agar tidak tersesat jalan adalah kita membawa kompas. Dan salah satu fungsi dari kompas itu adalah menunjukkan arah. Di mana arah selatan, di mana arah barat, di mana arah timur. Kita bisa menggunakan kompas itu sehingga tujuan kita bisa tercapai dan selamat. Demikian juga anak-anakku rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita membutuhkan satu pedoman hidup yang akan menunjukkan kita menuju jalan yang benar agar tujuan kita sampai, yaitu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Selamat di dunia dan sampai kemudian selamat di akhirat. Apa itu? Yaitu kitab Allah. Anak-anakku rahimakumullah, yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Anak-anakku rahimakumullah, nama-nama kitab-kitab Allah itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian cara kita untuk mengimaninya? Maka cara mengimaninya itu, apabila kitab itu adalah kitab selain Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, adalah diketahui sejarahnya dan diyakini
keberadaannya. Tetapi cara mengimani Al-Quran adalah diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, difahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Itulah cara mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama kita pelajari adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad yang ke-12 sebelum Masehi. Taurat berarti hukum atau syariat. Diperuntukkan bagi Bani Israel sebagai pedoman dan petunjuk dengan bahasa Ibrani. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan kitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Anak-anakku rahimakumullah, apa saja isi pokok dari kitab Taurat itu? Yang pertama adalah kitab Taurat itu berisi perintah untuk mengesahkan Allah. Larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri dan mengambil hak orang lain, dan larangan menjadi saksi palsu. Yang kedua, anak-anakku rahimakumullah, adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi pada abad yang ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem dengan bahasa Kipti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Anak-anakku rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad yang pertama Masehi di daerah Yerusalem. Ditulis dengan bahasa Suryani, menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Anak-anakku rahimakumullah, isi pokok dari kitab Injil adalah perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat
yang tidak lagi sesuai dengan zaman. Kemudian menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Anak-anakku rahimakumullah, kemudian yang keempat adalah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad yang ke-7 sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Isi pokok kandungan dari Al-Quran adalah yang pertama akidah, kemudian akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Anak-anakku rahimakumullah, kemudian bagaimana proses turunnya Al-Quran itu? Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ditinjau dari masa turunnya surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah adalah disebut surat Makkiyah, dan surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kemurnian Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Anak-anakku rahimakumullah, sekarang yang kita pelajari adalah persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Persamaannya adalah keduanya adalah sama-sama firman Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya, isi kitab lebih lengkap dari suhuf. Kitab sudah dibukukan, sedangkan mushaf atau suhuf berupa lembaran-lembaran. Masanya kitab lebih lama dari suhuf. Anak-anakku rahimakumullah, kemudian apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Yang pertama adalah memberikan petunjuk dan pedoman bagi manusia. Yang kedua adalah memberikan informasi sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu, mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, dan mensyukurinya, mengetahui dan membedakan yang hak dan yang batil, lebih tenang dan tentram dengan akhlak yang baik. Anak-anakku rahimakumullah, kemudian setelah mempelajari dari bab ini, sikap mulia yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari
adalah mencintai Al-Quran, rajin beribadah, beramal saleh, dan menjauhi maksiat. Anak-anakku rahimakumullah, demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.